اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر رضائية نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Yang hormati Al-Mukarram Bapak Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Dalam Nuri Abdullah, yang hormati Nandatian Al-Ustaz Fakih Ahmad, yang hormati saudara-saudara tiang para asatidz, ibu-ibu yang sekalian, rahimani wa iyyakumullah. Ngiringi semua jamaah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini belum semua mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Keistimewaan itu apa? Keistimewaan yang tiang maksudkan niki pelunggung tiang temukan masih hidup. Masih hidup? Ya? Dan pelunggung semua niki bukti kita hidup. Paling besar bukti dia hidup adalah paling jauh dia datang menuju rumahnya, gedengnya ayahanda kita Bapak Haji Azhan. Lebih besar itu alamat hidupnya tiang dari Lombok Timur daripada pelunggung yang dari Mispalah. Kalau tadi malam itu pertanda hidup yang lebih besar adalah dari Lombok Tengah dan Lombok Barat. Tiang kurang hidup tadi malam. Ya. Hari ini yang besar alamat baris hidup tiang bisa sampai Lombok Tengah. Alhamdulillah. Lalu wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat apa lagi yang kamu dustakan wahai manusia? Tadi malam kamu hidup, hari ini kamu hidup, dan lagi hidupmu itu ada di dalamnya iman. Dan setelah adanya iman, engkau berkumpul lagi sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Guru kita tadi, yaitu mensyiarkan salah satu ciri-ciri tentang syiar kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tanggal 10 Muharram. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, wajib yang pelunggu semua mengucapkan syukur alhamdulillah. Yang kedua, juga ini tidak boleh lupa. Kalau harta lupa boleh, istri lupa boleh lupa istri hari ini boleh. Pelunggung lupa suami juga boleh. Lupakan suami pelunggung. Apalagi melakukan kemudian malu. Ya, lupa sudah. Boleh. Yang tidak boleh lupa adalah Rasulullah. Itulah makna semua alim ulama yang pelunggung di muqaddimah doa beliau. Para alim ulama kita di ujung tausiah dan tazkirah beliau selalu mengatakan mari bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, Nabi Allah Khidir mengatakan, wahai Ali, ayo kita tukaran, engkau menjadi aku dan aku menjadi engkau. Aku ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi kapan? Sebelum perang Badar terjadi. Kenyakan nasak Sayyidina Ali, beliau kenyakan perbaiki kelewang. Lalu Nabi Allah Khidir mengatakan, wahai Ali, kita tukaran ayo. Aku menjadi kamu menjadi aku. Kenapa? Amat sangat teristimewa yang namanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, semua perkara-perkara besar itu Allah sematkan di bulan Muharram. Wa ma adraka ma Muharram. Wahai jamaah tercinta, kalau lu mau berubah, ini bulan perubahan ini. Ini dia bulan perubahan. Mohon maaf, kalau itu tahun ajaran di Indonesia
Juni, Juli, tunas. Bisa nggak orang naik kelas di bulan Agustus? Bisa. Belum bapak-bapak guru kita. Bisa nggak orang naik kelas di Desember? Tidak bisa. Semua para nabi dinaikkan oleh Allah grade nubuahnya. Dia menjadi ulul azmi. Dia menjadi rasul pilihan. Dihijrahkannya versi dakwahnya, terutama sekali rasul yang mulia dari Makkah menuju Madinah. Dan perkara ini sudah Allah gariskan dan Allah perkenalkan semua kepada ahlul kitab tentang adanya seorang rasul mulia. Mohon maaf, Dajjal pun tahu persoalan ini. Dajjal pun tahu persoalan ini, bahwa hidupnya seorang nabi yang mulia yang mendakwahkan dari Allah Subhanahu wa taala, nabi terbaik, umat yang akan dia pimpin menjadi umat yang terbaik. Dakwahnya bermula dari Mekah, syiar besarnya bermula dari Madinah. Itu Allah umumkan di semua kitab dan Allah pindahkan versi Mekah menjadi versi Madinah itu di bulan Muharram. Kapan itu? 1442 tahun yang lalu. Antara penuh dengan Rasulullah bukan masa sekedik niki. 1442 tahun yang lalu. Dan jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, sebelum umat Nabi, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah dengan perkara ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan, memposisikan, naik kelasnya segala macam nabi niki di bulan Muharram. Nabi Yunus Allah bebaskan dari perut ikan Nun bulan Muharram. Nabi Nuh alaihi salam Allah sandarkan perahunya di Bukit Judi bulan Muharram. Banyak perkara-perkara besar jamaah sekalian terjadi di bulan Muharram. Nah, oleh sebab itu ayo jamaah yang mau berubah, ini bulan perubahan, bulan naik kelas. Marak bahasa sekolah, ini tahun ajaran bagi mereka yang mau diajar. Ayo jamaah, ini bulan kesaurutan, langsung utang. Ini bulan jodoh bagi yang mosot-mosot. Yang belum beristighfar, ini bulan istighfar. Ini tahun ajaran. Maka hukum yang terjadi di bulan ini, siapa mereka yang tidak naik grade ibadahnya, yang tidak naik grade ubudiyahnya kepada Allah, sungguh dia orang yang tinggal di kelas 1441 Hijriah. Nek kelas jamaah. Nek kelas berarti lamun nek berubah tahun niki. Berubah nek belum tahun niki. Berubah apa nek? Apa berubah? Arah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ayo berubah. Tetapi yang kita inginkan munasab dari perubahan yang minimalis menjadi perubahan yang maksimalis. Maksud ini jamaah sekalian, dahulunya kita mulai dari yang kecil-kecil saja dulu. Dahulunya kita itu temperamental, sekedik-kedik milih ngelanden, sekedik-kedik milih ngelanjak. Wahai jamaah sekalian, turunkan temperamental tersebut. Dulu sekedik-kedik milih ngelanden, milih ngelanjak. Sekarang sekedik-kedik mau zikir, mau ibadah. Sekedik-kedik mau zikir, mau ibadah. Dahulunya kita tidak mengenal istighfar, sekarang ayo kita kenal istighfar. Kalau perubahan dari sisi zahiri, jamaah sekalian, ini jangan nanti dipaksa yang pelungguh berubah oleh Allah. Kalau Allah paksa pelungguh berubah, ini masalah ini. Masalah yang besar ini kalau yang pelungguh ini dipaksa berubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di bulan Muharram ini adalah bulan perubahan. Ayo jamaah yang mau berubah. Mau berubah pelungguh? Mau berubah? Ayo. Yang kasih resep perubahan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Lillahi ma fis samawati wal ard. Maaf, tadi ayat dibaca sama qori kita tadi.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu mau berubah, tahu dulu di mana kamu berubah. Di mana kamu berubah? Mohon maaf. Kalau kamu ingin naik kelas, tahu dulu di mana kamu sekolah. Lunas? Kalau kamu ingin lulus, tahu dulu di perguruan tinggi mana kamu ingin lulus. Kalau kamu ingin selamat, tahu dulu dari jeratan apa kamu selamat. Nabi Allah Yunus alaihissalam tahu diri beliau ada di dalam perut ikan nun. Maka cara beliau adalah ingin selamat dari perut ikan nun itu, beliau dengan cara tersendiri. Kalau tiang ulum memiliki ingin terbebas dari belenggu kesusahan, maaf, kesusahan dalam semua aspek, mohon maaf ya mas kalian, hanya satu-satunya yang membuat hati tenang, membuat mulut tersenyum simpul. Ia tidak mengenal hujan, panas. Ia tidak mengenal sore, siang. Ia tidak mengenal pagi, petang. Ia tidak mengenal tua dan muda. Satu-satunya sumber ketenangan yang kita inginkan adalah terbitnya cahaya zikir dalam diri manusia. Lunas? Kalau sudah muncul air zikrullah, Marak bahasa Timur, ngembul air zikrullah. Oh, jamaah sekalian. Dan ingat jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kalau air bendungan punya sumber kokoh boleh. Lalu naik telaga berdua sumber pipe boleh. Tetapi kalau air pengempokan bahasa tengah napi embulan, air embulan niki dari mana sumbernya? Ini dari dalam tanah. Kedalaman berapa? Wallahu a'lam. Yang penting dia keluar terus. Itu ilmu mereka yang ahli tasawuf, ahli zikri, daripada ilmu-ilmu yang baru mau ilmu harus nara otak, kentok, mata, biwih. Baru mau ilmu. Tetapi kalau ilmu yang hanya dia andalkan adalah tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, sungguh ilmunya seperti ilmu pengembulan. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, di mana penghulu ingin sukses sekarang? Di dunia. Di mana kita mau sukses? Di dunia. Oleh sebab itu kata Al-Quran, lillahi ma fis samawati, Allah yang memiliki bumi ini. Allah yang memiliki bumi ini, Dia yang memilikinya. Lalu Dia mengurusnya bumi ini beserta isinya. Kita kata ini isi bumi, isi langit. Allah Subhanahu wa taala urus tiang pelunggung. Langit juga Allah yang mengurus jamaah sekalian. Dengan isinya, semua dengan isinya. Yang diceritakan oleh Tuan Guru tadi, dibawa Rasul ke alam langit, Allah tahu. Langit kedua, Allah tahu. Langit ketiga, Allah tahu. Langit keempat, Allah tahu. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, yang perlu memiliki adalah isi bumi. Maka kalau ingin sukses di bumi ini, pakailah cara yang sudah digariskan oleh yang memiliki bumi. Paham? Bagaimana caranya? Satu, kita kenal bahwa yang mengurus bumi ini siapa? Allah. Lalu yang Allah inginkan apa? Perhatikan yang Allah inginkan. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu, apa-apa yang terlahir dalam dirimu, apa-apa yang terbersit di dalam dirimu, au tukhfuhu, atau yang tersembunyi di dalam yang terbersit itu, yuhasibukum bihillah, itu dihitung oleh Allah. Itu dihitung oleh Allah. Ayat inilah yang paling ditakuti oleh seluruh ulama-ulama tasawuf.
dari ulama fikih, ulama tasawuf, mereka semua takut dengan ayat ini. Itu aja aku takut ayat ini. Lepas paham takut di ayat ini. Dia tahu, karena dia jadi ulama itu. Tempat takutnya apa? Takutnya para ulama-ulama kita apa? Pada kata Allah Subhanahu wa taala yuhasibukum, akan menghitung semua yang terbersit dalam dirimu dan terbersit dalam angan-anganmu, baik itu sudah terbersit maupun belum terbersit, atau yang kamu sembunyikan, itu Allah hitung. Jadi hitung itu. Arti Nabi jamaah sekalian, Nabi si uninangan dan iki hitung si disidawakaf dan dibalas itu. Tapi ulama kita mengatakan begini, arak si model sesuatu lalu angenang iki, angenang begitu doang, bertahun-tahun angenang, berusaha tegawe lagu ini jari, lagu dia tahu bercerita. Kita bercontoh bentar dari paham nih. Nah, si melek yang niki ada di si mate si a, angan niki sangat yang angan, bertahun-tahun karena ada si mate si a niki berusaha yang belum meniki itu seher, ada seher. Sembunyi-sembunyi belum cari sihir, bahkan engkau nyuruh orang lain, itu juga leangan ketahui niki jamaah, itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada sesuatu yang modelnya niki nunggalang menang, bilang jelo bilang malam tangan niki. Lalu dan ini terjadi. Sampai angan pelumbuh niki mengadukan, menceritakan kepada orang lain, itu juga dihitung oleh Allah. Yuhasibukum bihillah, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ini tidak dihitung. Apa itu? Yang tidak dihitung adalah sesuatu yang terbersit di dalam hati, pasti ingat doang, yang ingat tentang kami mati. Beda kalau berpisah, kita tidak. Demi berdaya, lupa kedoang, angkatan sihir, pisah, terlupakan. Demi berdaya, ingat begitu. Akhirnya kita tidak jadi mengerjakan perkara itu. Itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan mengazab siapa yang Allah kehendaki. Yang ingin sampaikan kepada pelumum jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, adalah apa-apa yang terbersit di dalam hati tiang pelumum ini Allah hitung, Allah tahu. Makanya berhati-hatilah menerbitkan persoalan di dalam hati tiang pelumum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu ingin berubah, ayo berubahlah dengan cara terbitkan dulu dalam hati kemauanmu. Dindik nara istilah kebetulan. Kebetulan datang. Nah, nih jatuh. Anda usah istilah kebetulan itu. Jangan ada kebetulan. Terbitkan sesuatu itu dalam hati dulu. Sudah terbit dalam hati belum? Mau naik kelas tahun ini? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Nah, kira-kira naik kelas kira beda nggak jadi. Kelas berapa kalau mau? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Masalah belum ditanya dikit dari tahun kelas ini. Apa kena dikata kelas 2? Salah kelas sekian ini. Kena dikata kelas 3, salah kelas 2. Jamaah sila antara kelas itu aja. Nunas, napi kelas sih kira-kira makin dikit. Ndak kelas. Mana niki?
Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, tiang paling sedih niki kalau pelungguh nanti ditemui oleh malaikat maut dalam keadaan kelas merek niki. Kelas nabi pelungguh niki, kelas ngomot. Pengajian. Nane kebeke dalam ziarah makan, ziarah. Pria keserius pelungguh. Andai tak jam mati. Meleleh. Ini kelas kantor. Ini tidak usah ini terjadi ya Allah sekalian. Kita harus action. Kita harus memiliki the best kelas terbaik. Kita harus punya zikir. Kita harus punya istighfar. Kelas yang dia inginkan adalah jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, bagaimana pelungguh semua diposisikan oleh Allah pada saat sekarang ini. Nabi posisi pelungguh. Posisi tiang hari ini adalah sedang duduk di atas kursi iring Ustaz Fakih Ahmad dan Tuan Guru Daman Huri. Dan posisi pelungguh adalah sekarang sedang duduk mendengar pengajian. Di apa ya posisi? Tidakkah terbersit di dalam pelungguh memiliki ya Allah, kapan yang ganti orang yang tiga di atas itu ya Allah? Iya kan mau demikian. Lalu mending itu ada arwah mati si telutian ada. Oh enggak usah seperti itu. Iya dong ini. Enggak usah. Dia kepada pelungguh memiliki ayat dan tempat ini bukan main-main ini walaupun meniru kursi. Tuan Guru Mekah dulu lumbar beliau. Nanti yang niki ke Yaman dulu baru untuk kulit niki. Dia dulu kurus malah mau perlu ya enak nyelontak dong niki bari dulu. Nunas jangan sekalian. Walaupun 2 gelas ini ada begini ini bukan sembarang orang duduk di sini. Benar gak ini? Ini secara sosial maksudnya sekalian ini kalau bergerak-gerak ini bukan. Tetapi inilah yang ingin sampaikan kepada tiang pelungguh, antara tiang dengan pelungguh punya jarak saat sekarang ini. Dan kelas demi kelas, mohon maaf, kelas demi kelas dalam hidup ini akan terus seperti ini, terus begini. Nah dari itulah yang sampaikan kepada pelungguh, ayo terbersihlah di dalam hati pelungguh ini. Sesuatu yang baik dan terbaik ya atau yang terbersihnya ini tidak tahu. Jangankan orang lain jamaah sekalian, jangankan orang lain, diri ini pun tidak tahu tentang sesuatu yang terbersih itu. Mohon maaf ya mas sekalian, rahimani wa iyyakumullah, dari awal yang sampaikan, yang terbersit di dalam hati kita itu adalah sesuatu yang membuat yang pelungguh lebih istimewa, lebih baik lagi. Nunas, karena dunia tiang adalah dunia yang seperti ini, maka yang ingin sampaikan kepada tiang pelungguh adalah jelas sesuai dengan apa yang tiang inginkan. Kalau pelungguh memiliki punya orang tua menjadi jenderal, paling tidak dijendelin dari polisi. Kalau pelungguh menjadi seorang pengusaha, paling tidak dijen pelungguh memiliki mana-mana tendak manuk. Seperti itu dan seterusnya. Nah karena tiang adalah dunia yang seperti ini, lalu ibu-ibu, jamaah sekalian, anak-anakku sekalian, para pelajar dan niki para asatidz yang inginkan jelas. Apa yang inginkan jelasnya itu jamaah, pelungguh semua mendapatkan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang inginkan. Cari posisi di hadapan Allah, cari posisi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari posisi itu jamaah. Ayo. Bermegah tentang Pak Ustaz. Pertama, terbitkan dulu dalam hati ini. Apa yang terbit? Berkeinginan ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.